Salam jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, yaitu kita masuk saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Biar seluruh bumi memuji, menyanyikan kebesaran Tuhan. Mari dengan segenap hati seluruh umat kita memuji kebesaran Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Dia layak menerima pujian. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. Biar yang bernafas Kita
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, biarlah seluruh bumi menyanyikan kebesaran Tuhan. Biar yang bernafas memuji-muji Tuhan. Sebab kami tahu dan kami sadar betapa besar kasih setia Tuhan. Kami masih dipelihara Tuhan sampai dengan hari ini. Bahkan kami masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan untuk kami menjalani hari-hari di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus menghibur kami, Tuhan terus menguatkan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa seperti janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seperti yatim piatu. Tetapi Tuhan akan terus menyertai, membimbing, jalan bersama kami, melewati lembah air mata. Kami percaya Tuhanlah yang terus memberi penghiburan, Tuhanlah yang terus memberi pertolongan dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur untuk minggu ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan lewat kebaktian yang kami adakan. Kami rindu semakin hari kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Puji-pujian yang kami naikkan juga sungguh-sungguh Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap kebaktian yang kami adakan adalah semua boleh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca ayat mas kita, mari kita kembali memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesus akan menolong setiap kita. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan kita. Ini akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit dan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta
yang ke-12. Kisah 4 Rasul 4 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hon Andreas dengan tema Hormatilah Ibumu, mari kembali kita memuji Tuhan dengan pujian Keluarga Senang. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sedang ada di rumah, saya mengucapkan selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah mandiri di rumah. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami, memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan firman di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam keterbatasan dan kelemahan, biar Engkau sendiri yang menolong memampukan dia. Kami menyerahkan pemberitaan firman dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang ada di rumah, saya mengajak kita membuka, melihat dan membaca bersama satu ayat firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 16. Ulangan 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya akan membacakan ayat ini dalam versi terjemahan Alkitab versi Borneo atau AVB.
yang bunyinya seperti ini. Hormatilah ibu bapamu seperti yang telah diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 10 Mei 2020 adalah hari istimewa. Hari spesial bagi kaum perempuan yang berstatus sebagai ibu. Hari ini adalah hari ibu sedunia atau Mother's Day. Setiap tahun lebih dari 75 negara merayakan Mother's Day. Saya tidak tahu di tahun 2020 ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, apakah hari ibu atau Mother's Day dirayakan atau tidak. Pada tahun-tahun sebelumnya, peringatan atau perayaan Mother's Day dilaksanakan pada hari Minggu kedua setiap bulan Mei, tepat pada hari ini. Ditetapkannya hari ibu sebagai wujud penghargaan terhadap peran seorang ibu dalam sebuah keluarga. Peran seorang ibu sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa ibu, kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Perhatian dan kasih sayang seorang ibu sedemikian luar biasa sehingga ada ungkapan yang menyatakan, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ini adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan kasih seorang ibu kepada anaknya yang tidak terbatas, laksana jalan yang tidak berujung. Sebaliknya, kasih anak kepada ibu berbatas sebagaimana gala atau sebatang tongkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, ibu adalah sosok yang seharusnya kita muliakan, yang seharusnya kita hormati. Pada saat kita masih dalam kandungan, dengan tulus dia merawat dan menjaga kita sedemikian rupa. Kalau biasanya setiap kali makan hanya satu piring, maka setelah ada kita di dalam kandungannya, ia menambah porsi makannya menjadi 2 piring. 1 piring untuk dirinya sendiri dan 1 piring lagi untuk kita. Kalau dulunya dia tidak pernah minum susu, maka setelah ada kita dalam kandungannya, dia harus menyisihkan sejumlah uang untuk membeli susu yang dia minum setiap pagi demi pertumbuhan kita dalam kandungannya. Kalau dulu dia hanya makan lauk, ikan candang dengan sayur kangkung, maka karena ada kita dalam kandungannya, maka dia berusaha makan lauk ikan tenggiri, atau minimal ikan kerisi dengan sayur brokoli, atau paling tidak dengan sayur sawi. Kemanapun dia pergi, kita selalu dibawa walaupun dengan beban yang sangat berat. Ibu merelakan dirinya yang dulu langsing berubah menjadi langsung pada saat mengandung diri kita. Belum lagi ketika mau melahirkan. Seorang ibu harus berjuang antara hidup dan mati untuk bisa melahirkan kita ke dunia ini. Sebagai seorang pendeta, saya sering melihat, saya sering mendoakan para calon ibu ketika hendak melahirkan. Saya belum pernah mendengar, apalagi melihat secara langsung, ada calon ibu yang tertawa terbahak-bahak saat hendak melahirkan. Yang ada hanyalah teriakan kesakitan dan kemarahan. Suami yang sudah setia mendampingi sambil pijat sana, pijat sini, tidak luput dari kemarahan. Padahal sepertinya suami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Hai para suami, kalau engkau mengalami hal demikian pada saat mendampingi istrimu melahirkan, maklumilah, karena bagaimanapun juga ada andil dirimu di dalamnya. Setelah lahir dengan selamat, kita disambut dengan riang gembira, seolah-olah rasa sakit yang baru saja dia rasakan sembuh dengan kehadiran kita. Sesungguhnya jasa dan pengorbanan yang telah diberikan ibu tidak terhitung banyaknya. Sebagai seorang anak,
Saya merasa belum berbuat banyak untuk ibu saya, karena beliau sudah terlebih dulu dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Sebagaimana sudah saya katakan, ibu mengandung kita selama 9 bulan lamanya, kemudian melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Ketika kita masih bayi yang tidak berdaya, tanpa merasa jijik, dia membersihkan kotoran pada saat kita pipis dan buang air besar. Dengan sabar ia menghadapi kemarahan, rengean dan kenakalan kita. Serta dengan penuh kasih sayang dia memberikan kita makan dan minum. Dengan penuh cinta kita diberi pakaian dan pendidikan untuk masa depan kita. Begitu besar pengorbanan seorang ibu kepada anak-anaknya. Tetapi kadangkala apa yang dia dapatkan, balasan apa yang dia terima dari anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, mampukah kita membalas pengorbanan yang telah Ibu berikan kepada kita? Saya mau mengatakan, seberapapun dan sampai kapanpun kita tidak akan bisa membalas pengorbanan yang sudah Ibu berikan kepada kita. Ibu menyayangi kita dengan sepenuh hati, tetapi seringkali kita menyayangi dia dengan setengah bahkan seperempat hati kita. Saya yakin ibu tidak mengharapkan balasan dari yang sudah dia berikan untuk kita. Tetapi sebagai seorang anak, kita wajib menghormati dia. Menghormati dalam arti kita harus menghargai dia. Kita harus sopan kepada dia. Kita harus patuh. Kita harus menunjukkan tanda bakti kita kepada dia. Di zaman modern seperti sekarang ini saya melihat ada anak-anak yang tidak menghormati ibunya. Ibunya ditelantarkan. Ibunya dibiarkan hidup sendirian dalam kamar atau pondok yang tidak layak huni. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa kami terbeban untuk mendirikan panti jompo. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya orang yang lanjut usia, yang hidup sendiri, orang-orang yang minim perawatan itu bisa hidup layak di akhir usia mereka. Di berbagai tempat ada begitu banyak ibu yang tidak dihargai oleh anak-anaknya. Akan tetapi anehnya Bapak Ibu sekalian, pada saat sang ibu telah tiada dan sudah ada di dalam kuburan, setiap tahun selalu dibawakan daging. Ada daging babi, daging ayam, buah apel, buah anggur, buah jeruk. Padahal semasa ibunya masih hidup, jangankan jeruk manis, jeruk asam saja tidak pernah dibawakan untuk ibunya. Semasa hidup jangankan dibawakan daging babi, daging ayam, daging sapi dan daging-daging yang lain, dikunjung pun tidak. Saya sedih ketika berkunjung untuk mengadakan perjamuan kudus kepada anggota jemaat yang sudah lanjut usia, yang kebanyakan adalah ibu-ibu. Satu dari mereka bercerita sambil menangis. Mereka mengatakan, dulu pada saat masih sehat dan anak cucu masih kecil, dialah yang merawat, dialah yang membesarkan mereka. Tetapi setelah anak cucu itu dewasa, setelah mereka berumah tangga, jangankan membalas jasa dengan mengurus dirinya yang sudah tua, berkunjung atau sekedar melihat seperti apa kondisi ibu atau nenek pun tidak pernah dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, kalau mau menghormati, kalau mau mengasihi ibu, lakukanlah itu selama ibu bapamu masih hidup. Kalau mereka sudah mati, dibawakan daging ayam, daging babi, buah-buahan semahal atau sebanyak apapun tidak ada gunanya, karena mereka tidak bisa lagi mencicipi lezatnya daging babi, enaknya daging ayam. Mereka tidak bisa lagi merasakan betapa manisnya jeruk mandarin atau apel Washington. Yang ada setelah anak cucu meletakkan makanan
buah-buahan, minuman di depan kuburan. Lalu semuanya itu mereka bawa pulang dan mereka makan sendiri di rumah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menurut iman Kristen, menghormati ibu bapak itu bukan pilihan, tetapi merupakan hukum perintah Tuhan. Dalam kitab Ulangan 5 ayat 16, sebagaimana kita baca tadi, Tuhan memberi perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaan di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Mengacu dari ayat ini, maka menghormati ibu adalah kewajiban. Menghormati ibu merupakan keharusan. Oleh karenanya apabila ini tidak dilakukan, maka anak berdosa kepada Tuhan. Orang tua kita adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Itulah sebabnya firman Tuhan memberi perintah agar anak-anak memiliki rasa hormat dan takut kepada orang tua seperti umat takut kepada Tuhan. Di pihak lain, pernahkah kita memikirkan betapa sedihnya orang tua ketika anak tidak menaruh hormat? Hari ini engkau yang berstatus sebagai orang tua, entahkah sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, bagaimana rasanya ketika anak-anakmu tidak menghormati dirimu sebagai orang tuanya? Seorang anak yang tidak menghormati orang tuanya, apalagi ibunya, akan dikutuk. Dalam kitab Ulangan pasal 27 ayat 16 bagian A, Tuhan bersabda demikian, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Sebaliknya Tuhan menjanjikan kebahagiaan. Tuhan menjanjikan umur panjang bagi anak-anak yang mentaati dan menghormati orang tua. Kalau ini merupakan sebuah perintah yang penting dan memberikan berkat yang luar biasa bagi kita karena menghormati dan mentaati ibu, mengapa ini tidak kita lakukan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita mengembalikan rasa hormat yang pantas kepada ibu yang telah mengorbankan hidupnya dengan mengasihi dan merawat kita. Semoga melalui peringatan Hari Ibu tahun ini mengingatkan kita sebagai anak-anak untuk mengasihi ibu dengan sungguh-sungguh, memperkuat dan mempertebal kasih kepada ibu kita karena telah mengasihi dan berkorban untuk kita. Berikanlah kasih sayang selama ibu kita masih ada. Percuma kita memberikan bunga, percuma ada tangisan duka cita kalau ibu kita sudah tiada, karena ibu kita tidak akan bisa melihat dan merasakan itu. Oleh karenanya, setelah ibadah ini berakhir, segeralah sampaikan terima kasih kepada ibumu. Kalau saat ini engkau sedang bersama ibumu, sampaikan itu secara langsung. Atau kalau engkau terpisah jarak dengan ibumu, maka luangkan waktu untuk menelpon, tanyakan kabar, sampaikan rasa terima kasihmu kepada ibumu. Sebagai seorang anak, saya selalu mengingat kasih dan pengorbanan ibu dan selalu berterima kasih kepada Tuhan karena pernah memiliki seorang ibu, walaupun saat ini beliau sudah tiada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, secara khusus kepada ibu-ibu yang sedang mendengarkan khotbah ini, saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Kiranya Tuhan selalu memberkati sehingga engkau menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang ibu yang menjadi berkat bagi keluargamu, seorang ibu yang menjadi berkat bagi gerejamu, dan seorang ibu yang menjadi berkat bagi masyarakat di mana saja engkau berada saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, firman sudah diberitakan. Berilah kami kekuatan untuk hidup di dalam firman, mematuhi, mentaati apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi setiap kami, untuk menghormati ibu kami, menghargai, merawatnya dengan sebaik mungkin. Segala puji syukur kemuliaan kami kembalikan kepada di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini memberikan kita satu hal yang menggugah hati kita untuk terus mengingat akan pengorbanan, akan kasih ibu dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Untuk itu kita naikkan pujian doksologi dan kita akan terima berkat oleh Bapak Pendeta Hon Andreas dan ditutup dengan pujian Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang ada di rumah, arahkan hati, pikiran dan hidupmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.